Hai semuanya. Perkenalkan kita Dari kelompok 5. akan membahas Konflik komunikasi publik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah Aceh, studi kasus bidang pertanahan. Stres dan konflik tidak dapat dipisahkan, karena stres yang berat dan berkepanjangan akan menimbulkan konflik dalam diri individu, antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Stres merupakan penderitaan jasmani, mental, atau emosional yang diakibatkan interpretasi atas suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda pribadi seseorang. Sedangkan konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsikan tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Konflik dapat bersifat negatif tetapi sekaligus dapat bersifat positif. Akibat positif dari konflik organisasi antara lain yang pertama yaitu organisasi menjadi lebih dinamis, yang kedua sebagai pengalaman berharga, yang ketiga yaitu pemimpin lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, yang keempat yaitu melahirkan pribadi yang kreatif, kritis, dan juga inovatif, yang kelima yaitu menambahkan sikap toleransi. Secara negatif, konflik organisasi dapat mengakibatkan yang pertama yaitu komunikasi organisasi menjadi lebih terhambat. Yang kedua yaitu kerjasama organisasi menjadi terhalang. Yang ketiga yaitu aktivitas produksi dan distribusi menjadi terganggu. Yang keempat, memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik. Yang kelima yaitu individu yang berkonflik merasakan cemas, stres, apatis, dan juga frustasi. Yang keenam, stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Nah, konflik dapat terjadi baik secara individu maupun organisasi. Konflik dalam organisasi terjadi karena pertama yaitu konflik antar dalam diri individu itu sendiri menurut Han 2016. Nah, konflik ini terjadi apabila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Yang kedua, konflik terjadi antar individu dalam organisasi. Nah, terjadi karena perbedaan kepribadian. Contohnya misalnya pihak A itu dia ingin konsepnya konsep tema dalam suatu kegiatannya yaitu have fun. Nah, pihak B ingin konsepannya itu lebih ke classy atau formal. Nah, itu kan dapat menyebabkan terjadinya konflik. Nah, selanjutnya yaitu konflik individu dalam organisasi. Nah, terjadi akibat individu menghadapi suatu tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contohnya, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma yang sudah ditentukan oleh kelompok. Kan kita sudah membahas nih penyebab dari konflik itu sendiri. Tentunya ada juga cara atau tindakan untuk menangani dari konflik itu sendiri. Menurut Spiegel 1994 ada 5 tindakan untuk menangani konflik itu sendiri. Yang pertama yaitu saling berkompetisi atau berkompetisinya secara sehat ya. Yang kedua, menghindari konflik. Tentu agar kita terhindar dari konflik, ya maka kita menghindari dari konflik itu sendiri. Yang ketiga ada akomodasi. Yang keempat berkompromi atau saling kompromi satu sama lain agar tidak terciptanya suatu konflik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah berkolaborasi. Misalnya nih, pihak A menginginkan acaranya temanya have fun atau lebih berwarna, dan pihak B
temanya ingin monokrom atau hitam putih. Nah, itu bisa kita saling kolaborasi agar terciptanya acara yang unik dan juga acara yang sukses gitu. Jadi mungkin itu tindakan untuk bisa menghindari dari konflik. Oke, kembali kepada studi kasus. Dalam hal ini terdapat masalah bahwa pemerintahan daerah Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Provinsi Aceh mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Nomor 11 Tahun 2006, Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Aceh menjadi peluang untuk mempertegas ketidakjelasan kewenangan otonomi di bidang pertanahan. Pemerintah Aceh juga berkeinginan untuk menjadikan urusan pertanahan menjadi urusan yang berada di bawah perangkat daerah Aceh. Hal ini dituangkan pada pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan kabupaten atau kota menjadi perangkat daerah dan perangkat kabupaten atau kota paling lambat awal tahun 2008. Selanjutnya pada ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengalihan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan kabupaten atau kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh. Keinginan pemerintahan Aceh di satu sisi dapat memperjelas bentuk kewenangan otonomi di bidang pertanahan, namun di sisi lain menimbulkan benturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan. Pemerintahan pusat tetap menginginkan agar bidang pertanahan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang hanya dilimpahkan kepada daerah secara dekonsentrasi dan mediabiwain. Hal ini menyebabkan kemungkinan akan berpotensi konflik pemerintah Aceh dan pusat di bidang pertanahan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini membagi urusan pemerintah dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama pemerintah absolut, yaitu urusan pemerintahan yang semuanya menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua yaitu pemerintahan konkuren. Itu merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Kemudian urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan yang menjadi kewenangan daerah atau konkuren yaitu yang pertama urusan pemerintahan wajib. Dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Yang kedua yaitu urusan pemerintahan pilihan, yaitu dibagi menjadi pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Jenis yang terakhir yaitu pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan umum ini menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dalam pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepala bupati atau wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten atau kota. Oleh karenanya, kewenangan pada bidang agrarian itu tidak boleh diberikan kepada daerah dan harus tetap pada pemerintahan pusat. Nah, apa saja sih yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan? Yang pertama, kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa urusan pertanahan adalah bagian dari urusan anggaran yang merupakan urusan pemerintah yang bersifat nasional atau kewenangan yang berada pada pemerintah pusat. Selanjutnya, Budi Harsono menjelaskan
bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, serta merawat wilayah nasional Indonesia. Oleh karenanya, kewenangan pada bidang agraria tidak boleh diberikan kepada daerah dan harus tetap pada pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dikatakan bahwa mengenai kewenangan pertanahan, urusan kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, kota atau kabupaten. 2. Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan. Urusan pelayanan pertanahan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 dan berdasarkan kebijakan nasional di bidang pertanahan, sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah yang pertama memberikan izin lokasi, yang kedua penyelenggaraan pegadaian tanah untuk kepentingan pembangunan, yang ketiga penyelesaian sengketa tanah garapan, yang keempat penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, yang kelima penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absensi, yang ke-6 penetapan dan penyelesaian masalah tanah kosong, yang ke-7 pemberian izin membuka tanah, yang ke-8 perencanaan pembukaan tanah wilayah kabupaten atau kota, yang ke-9 kewenangan yang disebutkan di atas menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berada dalam lintas kabupaten atau kota. Oke, selanjutnya ada juga beberapa subbidang pertanahan yang juga kewenangan pemerintah pusat di Aceh sesuai dengan lampiran huruf J tentang bidang pertanahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 mengenai kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. Kewenangan tersebut adalah pertama, izin lokasi, kedua, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang ketiga, penyelesaian sengketa tanah garapan, yang keempat, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, yang kelima, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah kelebihan maksimum dan absence, serta pemberian ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absence. Yang keenam, penetapan tanah wilayah. Yang ketujuh, pemanfaatan dan penyelesaian masalah untuk tanah kosong. Yang kedelapan, pemberian izin membuka tanah. Ke-9, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten atau kota. Ke-10, pengaturan, penguasaan dan pemilikan tanah. Yang ke-11, penatagunaan tanah. Ke-12, pengurusan hak atas tanah. Ke-13, survei pengukuran dan pemetaan. Ke-14, penelitian dan pengembangan pertanahan. Ke-15, pengembangan dan pembinaan SDM pertanahan. Ke-16, pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil. Ke-17, pengelolaan pertanahan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Ke-18, pengendalian dan monitoring pasca penertiban sertifikat. Ke-19, pengendalian nilai tanah dan penilaian sumber daya. Ke-20, pembangunan sistem informasi pertanahan. Ke-21, penanganan konflik sengketa dan perkara pertahanan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah sebatas melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pertanahan yang sudah dilimpahkan pada gubernur sesuai dengan asas dekonsentrasi dan penugasan pada pemerintah daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Karena bidang pertanahan ini merupakan wewenang negara dalam melakukan pengelolaan guna kepentingan masyarakat luas yang sudah diamanahkan pada Badan Pertanahan Nasional yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berarti kewenangan tanah milik pemerintah pusat dong. Tentunya tidak semua. Pemerintah Aceh tetap pada 22 kewenangan penyelenggaraan dalam bidang pertanahan menjadi wewenang pemerintah Aceh.
sebagaimana merujuk pada kewenangan BPN harus menjadi kewenangan Badan Pertanahan Aceh. Akan tetapi, terdapat kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Aceh dalam pelaksanaan tupoksinya, yaitu karena belum adanya ketentuan Aceh yang mengatur secara konkret mengenai wewenang Badan Pertanahan Aceh dalam melakukan pengelolaan dan menangani konflik di Aceh. Merujuk pada 22 subbidang pertanahan yang sudah disebutkan sebelumnya tanpa melibatkan pemerintah Aceh. Dilihat dari hal tersebut, bahwa keberadaan BPA dalam pelaksanaan tupoksinya sebagai perangkat daerah di Aceh masih kurang baik. Lahirnya peraturan Presiden Badan Pertanahan Aceh seharusnya memberikan harapan baru bagi Aceh dalam penyelesaian konflik agraria, di mana kewenangan pendaftaran, pengaturan, dan penetapan hak-hak atas tanah termasuk penetapan HGU menjadi kewenangan BPA. Kedua hal tersebut menjadi permasalahan utama penyebab 90% konflik agraria di Aceh. Artinya, problematika terbesar penyebab konflik agraria bisa diselesaikan di Aceh tanpa dalih-dalih kewenangan pemerintah pusat. Jadi, kewenangan pemerintah Aceh di bidang pertanahan sesuai dengan fungsi pembentukan Dinas Pertanahan Aceh pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Ternyata pemerintah pusat masih memiliki cakupan otoritas yang luas terhadap bidang pertanahan di Aceh, sehingga konflik-konflik agraria di tengah masyarakat cukup sulit teratasi. Dinas Pertanahan Aceh yang diharapkan mampu menjalankan dengan baik pelayanan pertanahan yang telah dilimpahkan kewenangannya dari pemerintah pusat ternyata dapat belum terlaksana dengan baik sepenuhnya karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai urusan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam hal pemberian pelayanan, yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagai pemerintah pusat dan Dinas Pertahanan Aceh sebagai pemerintah daerah.